Hai hai hai, apa kabar anak-anak? Kalian siap belajar hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi dari Bahasa Indonesia tema 6, subtema 1 kelas 3 SDMI. Yuk kita belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengetahui dan memahami informasi tentang sumber energi dengan benar. Dan selanjutnya, siswa dapat memahami dan menemukan informasi dalam teks bacaan dengan tepat. Kita mulai ya. Nah, sumber energi yang disediakan Tuhan di dunia ini ada banyak, antara lain ada hewan, tanaman atau tumbuhan, lalu angin, dan air. Nah, tetapi harus kalian ingat bahwa mataharilah sumber energi yang terbesar untuk kita. Kenapa? Karena matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi sehingga disebut sumber energi terbesar di bumi. Nah, apa itu manfaat energi panas matahari? Nah, panas matahari itu yang pertama membantu fotosintesis. Kalian tahu tidak bahwa tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat atau makanan serta oksigen yang penting bagi kita. Lalu panas matahari juga membantu mengeringkan makanan, pakaian, dan banyak hal lainnya. Lalu matahari juga sebagai sumber energi listrik yang nanti akan kita bahas di subtema yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama sumber energi yang dapat diperbaharui. Artinya diperbaharui adalah dapat diusahakan oleh manusia. Gitu ya. Yaitu sumber energi yang pertama adalah hewan dan tumbuhan. Makanan merupakan sumber energi bagi kita. Makanan di dalam tubuh diolah menjadi sari-sari makanan. Kemudian diolah oleh tubuh menjadi energi agar seluruh bagian tubuh dapat bergerak atau bekerja. Nah, selama ini kita memperoleh makanan dari hewan dan tumbuhan. Lalu sumber energi yang kedua adalah air. Air termasuk sumber energi listrik. Nah, dimanfaatkan dengan membuat bendungan. Nah, ini adalah gambar bendungan yang kemudian diolah. Nah, air di bendungan dialirkan sehingga memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik atau gerak untuk menggerakkan generator listrik sehingga dapat membangkitkan listrik. Nah, seperti ini. Setelah nanti generator dapat menghasilkan listrik, maka energi listrik akan disalurkan melalui kabel yang ada di gambar ini. Nah, bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Nah, coba kalian lihat. PLTA di Indonesia itu ada banyak. Nah, yang terkenal itu ada PLTA Jatiluhur yang berada di Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian ada PLTA Maninjau di Agam, Sumatera Barat. Lalu ada PLTA Karangkates yang berada di Malang, Jawa Timur. Ada PLTA Sigura-gura yang berada di Semorea, Sumatera Utara. Kemudian ada PLTA Musi di Kapahiang, Bengkulu, dan ada PLTA Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, kemudian kita akan melihat sumber energi yang ketiga yaitu angin. Bisa kita manfaatkan loh. Nah, di dalam udara terdapat oksigen. Manusia bernafas menghirup oksigen yang tadi dihasilkan oleh tumbuhan melalui fotosintesis.
Nah, udara juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Udara yang bergerak itu disebut angin, yang memiliki energi kinetik atau gerak yang dapat menggerakkan kincir. Nah, kemudian kincir angin dapat menggerakkan generator listrik yang akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau angin atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan, yang baru-baru ini diresmikan oleh Presiden Indonesia. Megah sekali ya, seperti berada di luar negeri. Nah, sekarang kita akan membahas sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu maksudnya tidak dapat diperbaharui? Bahwa manusia tidak bisa mengusahakannya lagi, karena untuk mendapatkannya dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk menghasilkannya. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbarui yang pertama adalah batu bara, kemudian gas alam, dan ada minyak bumi. Nah, sumber energi ini tidak dapat diperbarui karena jumlahnya terbatas dan dapat habis. Nah, contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah batu bara. Batu bara biasanya digunakan sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik. Kemudian ada gas alam yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Contoh yang paling sederhana adalah gas LPG di rumah kalian untuk memasak. Kemudian ada minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar seperti BBM, yaitu bensin, solar, minyak tanah, dan lain-lain, dan juga sebagai bahan pembuat aspal, lilin, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ke latihan soal yang pertama. Seperti biasa, anak-anak bisa mem-pause atau menyetopnya sebentar untuk membaca bacaan ini. Kemudian nanti kita akan membahas soalnya ya. Oke, sekarang kita bahas soalnya mulai dari yang pertama. Kalian diharuskan menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan. Yang pertama, tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Nah, Ibu dapat menyimpulkan informasi sebagai berikut. Semua benda merupakan sumber energi. Air, udara, hewan, dan tumbuhan merupakan sumber energi. Pertanyaan yang kedua, paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Nah, menurut Ibu ada di paragraf 1 dan paragraf 2 karena membahas tentang sumber energi. Nah, yang ketiga, apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contoh. Gampang karena tadi sudah kita bahas. Yaitu yang pertama membantu fotosintesis tumbuhan, lalu sebagai sumber energi listrik, dan yang ketiga mengeringkan makanan dan pakaian. Nomor 4, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Yaitu oksigen dan karbohidrat atau makanan. Kemudian yang kelima, mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Jawabannya karena matahari membantu fotosintesis yang hasilnya sangat penting bagi makhluk hidup. Nah, yang lebih penting lagi bahwa matahari juga menyediakan panas dan cahaya sebagai sumber kehidupan. Latihan soal yang kedua. Nah, ini kasihkan karena kalian disuruh untuk menyusun huruf menjadi sebuah kata seperti contoh. Yang pertama, apa jawabannya? Energi, betul. Yang kedua, cahaya, dan yang ketiga, fotosintesis. 4, panas, dan 5, sumber. Nah, kita ke latihan soal yang ketiga. Kalian membaca wacana di bawah ini dengan nyaring, kalian suarakan ya dengan intonasi yang tepat. Nah, setelah membaca nanti bisa kalian gunakan untuk menjawab latihan soal yang ketiga. Yuk kita bahas. Nah, yang pertama, jawablah pertanyaan berikut ini.
Mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Supaya atau karena tubuh kita mempunyai energi kembali. Yang kedua, apa gunanya air bagi tubuh? Sebagai sumber energi bagi tubuh dan sebagai bahan pembangkit listrik. Yang ketiga, soalnya, mengapa banyak daerah yang kekurangan air bersih? Nah, karena banyak sampah atau limbah yang dibuang ke sumber air. Karena itu, air tidak bisa digunakan secara langsung. Harus diolah dahulu karena kotor. Yang keempat, mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Nah, jika sumber energi habis, maka kelangsungan hidup manusia akan terancam. Karena itu kita harus melestarikan sumber energi. 5. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat air bersih? Nah, ada 4. Yang pertama, merawat dan memelihara tanaman. 2. Melakukan penghijauan. 3. Tidak membuang sampah atau limbah sembarangan. Dan 4. Memakai air secukupnya. Mengapa nomor 1 dan 2? Karena tanaman bisa menyimpan air di dalam tanah. Oke. Lanjut ke latihan soal keempat. Kalian diharuskan menemukan 8 kata tersembunyi di dalam kotak yang berhubungan dengan sumber energi. Yuk kita cari. Yang pertama, energi. Kemudian ada kincir. Lalu waduk. Dan selanjutnya angin. Kemudian listrik. Generator. Oksigen. Nah, begitu ya. Latihan soal kelima, kalian baca dulu bacaan dan juga percakapan. Kemudian nanti kalian menjawab pertanyaan pada latihan soal kelima. Mari kita bahas. Nah, yang pertama, tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi bacaan. Nah, seharusnya kalian menuliskan pokok-pokok informasi yang penting. Nah, menurut Ibu seperti ini. Salah satu sumber energi adalah bahan bakar minyak atau BBM. Bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan. Nah, fosil adalah hewan atau tumbuhan yang telah mati dan tertimbun tanah selama jutaan tahun. BBM digunakan di pabrik, rumah, dan untuk kendaraan bermotor. BBM harus dihemat karena dapat habis. Nah, itu tadi adalah informasi yang Ibu pikir penting, ya, dan merupakan rangkuman dari bacaan di atas. Nah, sekarang kalian disuruh membuat kalimat dengan kata-kata berikut. Nah, Ibu akan memberikan contoh dari A sampai E. Nanti kalian membuat kalimat sendiri ya. Nah, ini dia pembahasannya. Nah, kemudian latihan soal yang ke-6. Nah, BBM adalah bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Artinya dapat habis dan tidak dapat diciptakan lagi karena membutuhkan waktu jutaan tahun. Nah, bagaimana cara menghemat energi yang berupa BBM atau bahan bakar minyak? Nah, ini menurut Ibu ya, nanti kalian bisa cari sendiri atau hampir sama juga tidak apa-apa. Cara menghemat energi adalah berjalan kaki atau bersepeda daripada berkendaraan bermotor jika dekat. Lalu menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Kemudian menggunakan kendaraan yang tidak menggunakan BBM, misalnya becak, dokar, atau andong, atau sepeda. Kemudian mulai menggunakan energi alternatif, misalnya angin, tenaga panas matahari, dan lain-lain. Kemudian menggunakan BBM dengan bijak sesuai kebutuhan. Nah, kalian yang suka keliling-keliling kota menggunakan motor tanpa tujuan harus mulai memikirkannya kembali ya. Begitu anak-anak. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga banyak hal yang kalian pelajari dan berguna dalam kehidupan kalian. Tetap semangat belajar. Dah.